Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1746, Kenaikan. Jika itu orang lain, pernyataan itu tentu saja tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakannya ketika Dai Yue mengatakannya. Selain itu, tampaknya logis dan dibenarkan. Dalam sekejap mata, Dai Yue telah membawa Su Zimo ke tanah leluhur ras penyihir. Pada saat itu, lebih dari 100.000 penyihir berkumpul di lembah di atas tanah leluhur ras penyihir, menatap Dai Yue dan Su Zimo di cakrawala. Beberapa penyihir sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan memohon. Beberapa penyihir berdiri dengan kepala terangkat tanpa rasa takut dan berteriak. Iblis, jangan sombong. Para ahli ras penyihir di dunia atas telah menerima berita itu. Tak lama, mereka akan turun dan membunuhmu. Iblis, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Ekspresi Dai Yue tenang dan tidak ada emosi di matanya ketika dia mendengar teriakan dan kutukan di bawah. Su Zimo melirik ke samping. Garis miring. Dia tahu bahwa Dai Yue benar-benar tidak peduli. Siapa yang akan peduli jika ada semut yang melambaikan tangan di bawah kaki mereka dengan sikap arogan? Dai Yue tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mendorong ke bawah. Itu adalah gerakan lambat. Namun, ketika telapak tangan putih giok turun, langit tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa penyihir yang mengutuk di lembah tiba-tiba menutup mulut mereka dan melebarkan mata mereka, merasakan bayangan besar menyelimuti mereka. Mata banyak penyihir dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Banyak penyihir mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari lembah. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari bayangan raksasa. Seolah-olah langit telah runtuh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dari bayangan itu. Para penyihir yang mengutuk sebelumnya sudah hancur dan berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Beberapa leluhur ras penyihir memanggil harta dharma mereka dan melepaskan kekuatan suci ke arah bayangan di langit. Namun, harta dharma dan kekuatan suci itu tidak menimbulkan riak saat mereka memasuki bayangan. Harta dharma dan kekuatan suci dihancurkan oleh satu sentuhan dari telapak tangan Dai Yue. Telapak tangan Dai Yue turun perlahan. Jelas ada kekosongan tak berujung antara mereka dan lembah di bawah kaki mereka. Namun, seolah-olah kiamat telah tiba di lembah. Tangisan, raungan, lolongan, permohonan belas kasihan, dan jeritan tragis terjalin. Telapak tangan Dai Yue ditekan. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seluruh daratan Tianhuang tampaknya bergetar. Semua suara sebelumnya menghilang seketika. Setelah ledakan keras itu, daratan Tianhuang jatuh ke dalam keheningan yang lama. Semuanya menjadi sunyi. Kaisar umat manusia dan para ahli dunia tiba di atas cakrawala dan melihat ke bawah ke lembah benua tengah. Tepatnya, lembah itu sudah lenyap. Sebagai gantinya adalah cetakan telapak tangan raksasa dengan 5 jari yang mengalah dalam-dalam dengan cara yang sangat mengejutkan. Darah memenuhi telapak tangan dan kehidupan padam. Lebih dari 100.000 penyihir mati tanpa kecuali. Su Zimo tidak terkejut dengan ini. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh para pembudidaya klan Joyful. Sebelum Dai Yue pergi, dia membunuh seluruh Joyful klan. Itu adalah metode Dai Yue. Ras penyihir tidak memiliki niat baik ketika mereka memanggil para ahli dari dunia atas. Jika Dai Yue tidak turun, akan ada lebih banyak ras yang punah di daratan Tianhuang jika para ahli ras penyihir dari dunia atas diizinkan untuk membantai secara sembarangan. Para penyihir itu pantas berakhir dalam keadaan seperti itu. Sementara Su Zimo siap secara mental, semua orang ketakutan. Bahkan Kaisar umat manusia, Longran dan yang lainnya, pucat. Dia terlalu mendominasi. Longran menelan ludah dan bergumam, hanya karena dia ingin membalas dendam untuk Zimo, dia dengan santai menghancurkan ras penyihir. Apa yang akan terjadi jika ahli ini marah? Petik 2. Meskipun Longran telah melihat Dai Yue sebelumnya, dia tidak menyangka dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Seorang kaisar dari ras Kun di samping mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Untungnya, dia bukan musuh kita. Mata pendongeng masih dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata dengan lembut, jika itu seperti yang dikatakan Penatua Feng dan masih ada ahli dari dunia atas yang turun, tidak akan mudah bagi senior ini untuk bertahan sendirian. Bagaimanapun, 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Selain itu, dunia atas sangat luas dan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Saat menyebutkan itu, kaisar lainnya sedikit mengernyit. Tepatnya,
Krisis daratan Tianhuang belum sepenuhnya berlalu. Di atas cakrawala, setelah membunuh ras penyihir, Dai Yue menarik kembali telapak tangannya dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia dengan santai melakukan sesuatu yang sangat biasa. Dia melirik ke samping, melihat Su Zimo ingin berbicara tetapi berhenti, dia berkata, jika Anda ragu, tanyakan saja. Nona Dai, bisakah aku bertemu denganmu lagi setelah aku naik ke dunia atas? Belum tentu, Dai Yue berkata, dalam Triciliocosm dunia atas, setiap dunia tak terhitung kali lebih besar dari daratan Tianhuang. Bahkan di Great Wilderness, ada banyak tempat yang tidak diketahui yang belum saya jelajahi karena kultivasi saya, apalagi Triciliocosm. Dalam keadaan normal, ada beberapa kemungkinan bagi tubuh naga Phoenixmu untuk naik. Kemungkinan naik ke dunia naga, dunia pohon parasol, dan gurun besar adalah yang terbesar. Tentu saja, ada juga kemungkinan yang sangat kecil untuk naik ke dunia lain. Jika kamu berhasil naik ke Great Wilderness, ada kemungkinan besar kamu bisa bertemu denganku. Su Zimo mengangguk, tampaknya tercerahkan. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki garis keturunan ras naga. Oleh karena itu, ada kemungkinan dia bisa naik ke dunia naga. Dunia pohon parasol yang disebutkan Dai Yue seharusnya adalah dunia para Divine Phoenix. Dalam buku-buku kuno, ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa Divine Phoenix hanya tinggal di pohon parasol. Naga Phoenix memiliki garis keturunan Divine Phoenix juga dan bisa naik ke dunia pohon parasol. Naga Phoenix juga bisa dianggap sebagai tipe iblis. Oleh karena itu, adalah mungkin baginya untuk naik ke Great Wilderness. Tatapan Dai Yue beralih ke tubuh sejati teratai hijau di reruntuhan Kunlun. Adapun tubuh teratai hijau Anda, ada kemungkinan Anda bisa naik ke dunia surgawi. Dunia surgawi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dai Yue mengangguk. Kamu benar, ada kemungkinan besar bahwa manusia dalam miliaran cabai kecil akan naik ke dunia surgawi. Kaisar manusia yang Anda sebutkan sebelumnya seharusnya seseorang dari dunia surgawi. Su Zimo mengangguk. Dai Yue berkata, tentu saja, hanya ada satu penciptaan teratai hijau di seluruh dunia. Sangat mungkin bagi Anda untuk naik ke dunia manapun. Petik 2. Setelah penjelasan Dai Yue, Su Zimo lebih mengerti tentang dunia atas. Dunia atas termasuk Triciliocosm, dunia surgawi, gurun besar, dunia naga, dunia pohon parasol, dunia penyihir, dan dunia dewa semuanya adalah bagian dari Triciliocosm. Ekspresi Dai Yue berubah menjadi sangat serius. Kamu harus ingat bahwa dunia atas tidak seindah yang dibayangkan orang biasa. Sebaliknya, kekejaman dunia atas adalah 100.000 kali lebih banyak daripada cabai kecil. Bahkan dengan kultivasiku, aku hanya bisa mendominasi kurang dari 50% dunia atas. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Bab 1747, Surga, Bumi, Hitam dan Kuning. Dalam hati Su Zimo, Dai Yue hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, Dai Yue mengatakannya secara pribadi. Mengingat kultivasinya, dia hanya bisa mendominasi kurang dari 50% dunia atas. Bahkan sebelum kenaikan, luas dan misteriusnya dunia atas telah memberikan pukulan besar bagi Su Zimo. Dai Yue berkata, saat ini, kamu tidak terkalahkan dan tak tertandingi di daratan ini. Namun, jika Anda naik ke dunia atas, Anda hampir berada di level terendah. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Kaisar manusia senior pernah memberitahuku bahwa ada banyak sekali paragon dan monster yang menjelma di dunia atas. Semua yang bisa naik adalah ahli top dari dunia yang lebih rendah. Petik 2. Bukan hanya mereka yang naik dari dunia bawah. Dai Yue berkata, di dunia atas, ada banyak teladan yang lahir di sana. Sejak mereka dilahirkan, mereka sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk di dunia yang lebih rendah. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat sesuatu dan bertanya, apa kultivasi 7 penyihir yang turun dari dunia atas sebelumnya? Mereka hanya beberapa penyihir hitam. Dai Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Penyihir hitam dianggap sebagai makhluk hidup tingkat terendah di dunia penyihir di dunia atas. Garis miring. Namun, bahkan makhluk hidup tingkat terendah di dunia atas dapat menekanku dengan mudah. Su Zimo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan suci tertinggi yang kupahami bahkan tidak bisa bertahan melawan kekuatan suci penyihir hitam yang lebih rendah. Dai Yue merenung sejenak dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu beberapa hal sekarang. Di dunia atas, hal pertama yang harus Anda alami adalah 3 alam utama. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mendengarkan dengan ama.
Dia tidak ingin ketinggalan informasi tentang dunia atas. Lagi pula, semakin banyak yang tahu, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan pijakan setelah naik ke dunia atas. Selanjutnya, di ranah kultivasinya saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang masa depannya. Dai Yue berkata, 3 alam utama adalah alam esensi hitam, esensi bumi, dan esensi surgawi. Dalam ras penyihir, mereka yang berada di alam esensi hitam disebut penyihir hitam. Para pembudidaya abadi dari alam esensi hitam disebut dewa hitam dan seterusnya. Petik 2. Tentu saja, peradaban Tricilio Kosmos berbeda. Meskipun gelar mereka mungkin berbeda, tidak banyak perubahan pada bidang kultivasi mereka yang sesuai. Petik 2. Suzimo mengangguk dan bertanya, mengapa 3 alam kultivasi utama disebut esensi hitam, bumi, dan surgawi? Apakah ada arti penting di belakang mereka? Dai Yue tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya, hitam, bumi dan surga. Menurut perintah ini, dapatkah Anda memikirkan sesuatu? Petik 2. Hitam, bumi, surga. Merenung sejenak, mata Suzimo berbinar dan dia berkata, surga, bumi, hitam dan kuning. Betul sekali. Dai Yue mengangguk. Saya mendapatkannya. Suzimo berkata, surga, bumi, hitam dan kuning. Sebenarnya, kuning sesuai dengan kaisar 1 dari miliar cabai kecil. Dai Yue sedikit mengangguk dengan sedikit kekaguman di matanya. Adapun essence dalam Black, Earth, dan Heavenly Essence, mereka mewakili asal-usul kekuatan dunia atas, essence ki surga dan bumi. Essence ki surga dan bumi mirip dengan spirit ki di cabai kecil. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Petik 2. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kekuatan suci penyihir hitam yang lebih rendah menghancurkan kekuatan suci tertinggimu. Itu karena kekuatan surgawi yang lebih rendah diresapi dengan surga dan bumi essence ki. Petik 2. Tidak heran, Suzimo menyadari dan meratap, memikirkan bahwa menyatu dengan surga dan bumi essence ki akan menyebabkan kekuatan surgawi berubah sedemikian rupa. Dai Yue berkata, yang disebut metode kekuatan suci diturunkan dari dunia atas. Kekuatan sebenarnya dari kekuatan surgawi hanya dapat dilepaskan ketika menyatu dengan ki surga dan bumi essence. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, apakah itu berarti jika saya dapat menguasai ki surga dan bumi essence, saya dapat melepaskan kekuatan surgawi sesuka hati? Tentu saja tidak. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Biasanya, para pembudidaya dari alam esensi hitam hanya bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah. Orang-orang dari alam esensi bumi hanya bisa melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar. Hanya orang-orang dari alam esensi surgawi yang dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Petik 2. Pertama, ki esensi langit dan bumi yang diperlukan untuk melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar atau tertinggi sangat besar dan tidak dapat diaktifkan kecuali jika alam kultivasi seseorang cukup tinggi. Kedua, jika alam kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tubuh dan roh esensi mereka tidak akan mampu menahan beban melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar dan tertinggi. Suzimo mengingat semua yang ada di pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Dai Yue berkata, visimu harus lebih luas dan jauh ke depan. Di dunia atas, tidak hanya ada kekuatan surgawi, tetapi juga harta dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya belum pernah saya lihat sebelumnya. Petik 2. Dunia atas tidak hanya memiliki kekuatan suci yang tak tertandingi, tetapi juga beberapa tabu mistik classics. Jika Anda bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu akan cukup untuk Anda gunakan selama sisa hidup Anda. Petik 2. Kekuatan surgawi yang tiada taranya. Pertama kali dia mendengar kata-kata itu dari pendongeng. Namun, pendongeng pernah mengatakan bahwa itu hanya legenda dan dia juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang, dia tahu dari Dai Yue bahwa kekuatan suci yang tak tertandingi memang ada. Selanjutnya, mereka berada di dunia atas. Namun, bahkan para ahli esens surgawi hanya bisa melepaskan kekuatan suci tertinggi. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Dai Yue berkata, ada level yang lebih tinggi secara alami setelah alam Heavenly Essence. Namun, Anda masih jauh dari itu. Petik 2. Ada 9 level untuk setiap ranah utama Black, Earth, dan Heavenly Essence. Ada perbedaan besar antara setiap level dan perbedaan antara 3 alam essence bahkan lebih besar. Suzimo bertanya, Nona Dai, apakah alam kultivasi Anda di atas alam essence surgawi?
Tentu saja, Dai Yue mengangguk. Kaisar manusia yang Anda sebutkan juga berada di atas alam esensi surgawi. Su Zimo menghela nafas secara internal. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mengejar Dai Yue segera setelah naik ke dunia atas. Memikirkan bahwa ada jarak yang sangat jauh antara dia dan Dai Yue. Percakapan antara mereka berdua diisolasi oleh keterampilan rahasia Dai Yue dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Tatapan Dai Yue mendarat di Green Lotus True Body. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, jarang itu tumbuh ke puncak kelas 8. Betul sekali. Sayang sekali saya belum bisa menembus ke kelas 9. Kata Su Zimo, tubuh sejati teratai hijau telah berada di puncak kelas 8 untuk beberapa waktu sekarang. Bahkan setelah memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi, tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menembus penghalang kelas 8 dan tampaknya telah mencapai kemacetan. The Creation Green Lotus adalah satu-satunya di dunia. Saya juga tidak tahu bagaimana itu tumbuh. Dai Yue berkata, namun, teratai hijau kreasi kelas 9 bukanlah batasnya. Puncak sebenarnya ada di kelas 12. Petik 2. Selanjutnya, 4 nilai selanjutnya dari Lotus Hijau Penciptaan akan menghasilkan peluang yang lebih besar. Potensi klon ini jelas tidak lebih lemah dari tubuh naga Phoenixmu. Bahkan, itu bahkan mungkin melampaui naga Phoenix. Dai Yue memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Dai Yue. Namun, saat itu, Dai Yue tiba-tiba melihat ke celah di cakrawala dan berkata dengan lembut, ada di sini. Saat dia mengatakan itu, aura yang menekan melonjak ke daratan Tianhuang melalui celah. Guyuran, sebuah sungai hijau melayang di cakrawala, memancarkan aura jahat yang kaya. Setiap tetes air di sungai mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang cukup untuk membunuh Kaisar Daratan Tianhuang. Bab 1748, 9 Kutukan Neonatus. Sungai hijau melintasi cakrawala dan 4 sosok muncul samar di sungai, memancarkan aura kuat yang membanjiri dunia. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mengingat ranah kultivasinya, secara alami tidak mungkin dia bisa mendeteksi ranah kultivasi dari sosok-sosok itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa keempat sosok itu jelas jauh lebih kuat daripada 7 penyihir dunia atas. Aku harus melihat siapa yang berani melukai orang-orang dari dunia penyihir kita di dunia kecil yang lebih rendah ini. Sebuah suara bergemuruh dari sungai hijau dengan kekuatan luar biasa yang menyeramkan. 4 ahli dunia penyihir yang turun hanya terlihat samar-samar di sungai hijau. Meskipun mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, kesadaran roh mereka memindai daratan Tianhuang dengan berani. Sial, ras penyihir di sini telah dimusnahkan. Petik 2. Tak lama kemudian, 4 ahli dari dunia penyihir menemukan jejak telapak tangan raksasa berwarna darah di tanah leluhur ras penyihir. Beberapa tatapan hijau mengerikan muncul dari sungai hijau di cakrawala dan menatap Dai Yue dan Su Zimo yang berdiri di atas cetakan telapak tangan berwarna darah. Garis miring, cahaya mata sepertinya datang seketika. Dai Yue mengambil langkah ringan dan melindungi Su Zimo di belakangnya. Dia acuh tak acuh dan tidak bergerak. Sebelum berkas cahaya hijau mendarat di Dai Yue, mereka sudah menghilang menjadi ketiadaan. Oh, suara terkejut terdengar dari sungai hijau. Wanita, kamu cukup mampu. Suara lain terdengar dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Dari bagian dunia atas mana kamu berasal? Petik 2. Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanyalah beberapa penyihir bumi. Anda tidak layak mengetahui latar belakang saya. Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Menurut Dai Yue, para penyihir bumi harus menjadi ahli dari ranah esensi bumi. Dibandingkan dengan 7 penyihir dunia atas, mereka memang alam kultivasi utama yang lebih tinggi. Beraninya kamu, seorang penyihir bumi berteriak, berhentilah sok. Tidak peduli seberapa kuat kamu, saat ini, kamu hanyalah sebuah fenomena di dunia bawah. Penyihir bumi memang tajam dan langsung melihat melalui fasad Dai Yue. Dai Yue berkata, bahkan satu fenomena saja sudah cukup untuk berurusan dengan kalian. Saat dia mengatakan itu, Dai Yue langsung menyerang. Telapak tangannya yang indah tampaknya telah melewati kehampaan yang tak berujung dan tiba di sungai hijau di ujung cakrawala, menepuk dengan lembut. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ketika keempat penyihir bumi melihat itu, mereka menyalurkan roh esensi mereka dan sungai hijau menciptakan gelombang pasang yang melahap telapak tangan Dai Yue. Sungai hijau terkondensasi dari energi esensi di tubuh mereka dan mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat bercampur dengan kutukan jahat.
Bahkan senjata surgawi dari dunia atas tidak dapat bertahan melawan kekuatan sungai hijau, apalagi daging dan darah. Betapa megahnya. Turunlah. Dai Yue memarahi dengan lembut. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya surgawi dan menamparkan sungai hijau. Kotoran dan lengketnya sungai hijau sama sekali tidak menodai telapak tangan Dai Yue. Ledakan. Ada ledakan keras. Seluruh sungai hijau yang melintasi cakrawala tampaknya telah membeku seketika dan tidak bergerak. Setelah itu mengeluarkan ledakan keras dan dihancurkan oleh telapak tangan Dai Yue. Sungai hijau berubah menjadi hujan hijau tua yang turun dari langit dan hampir menyelimuti daratan Tianhuang. Di langit Pulau Penglai, seorang kaisar dari ras gagak emas awalnya dalam bentuk aslinya dan berdiri di atas awan. Memikirkan bahwa hujan hijau gelap akan turun dari langit. Setetes hujan mendarat di atasnya. Hanya satu tetes. Tetesan hujan membuat lubang berdarah di tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan yang dikandung oleh hujan melahap tubuh gagak emasnya dalam sekejap mata. Roh esensi Kaisar Gagak Emas baru saja melarikan diri ketika ditembus oleh setetes hujan lagi dan mati di tempat. Ekspresi Kaisar umat manusia, Longran dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat itu. Sebagian besar kekuatan sungai hijau telah menghilang setelah dihancurkan oleh Dai Yue. Namun, kekuatan sisa yang berubah menjadi air hujan masih sangat menakutkan. Bahkan Kaisar tidak bisa bertahan melawannya. Makhluk hidup mana di daratan Tianhuang yang bisa bertahan dari hujan deras? Dai Yue memiliki ekspresi tenang. Dia menggosok jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut dan nyala api kecil muncul di ujung jarinya. Nyala api berkedip-kedip di ujung jari Dai Yue, seolah-olah bisa dipadamkan oleh embusan angin. Namun, setelah nyala api muncul, hujan hijau gelap terbakar bahkan sebelum turun ke daratan Tianhuang, berubah menjadi roh Qi terkaya dan melebur menjadi daratan Tianhuang. Adapun 4 penyihir bumi, mereka sudah diungkapkan oleh telapak tangan Dai Yue dan tampak menyedihkan. Membunuh. Mereka berempat berteriak dan menyerang satu demi satu. Penyihir bumi menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil tengkorak hijau tua yang sebesar gunung. Tengkorak itu membuka mulutnya seolah ingin melahap dunia. Esens Qi hijau tua yang tebal melonjak keluar dari rongga mata dan mulut tengkorak terus-menerus dengan api deras yang menyelimuti langit. 9 kutukan Neonatus. Penyihir bumi lain menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan makhluk hidup di daratan Tianhuang belum pernah melihat kutukan 9 Neonatus sebelumnya. Kutukan 9 Neonatus sangat kejam. Untuk menumbuhkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu, seseorang harus menggunakan keterampilan rahasia serta bayi yang hidup sebagai upeti. Selama 49 hari penuh, dia harus memperbaikinya menggunakan keterampilan rahasia secara terus-menerus dan mempertahankan kekuatan hidup bayi untuk memastikan bahwa bayi itu tidak mati. Akhirnya, bayi itu akan mati kesakitan. Jiwa bayi akan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan akan ditangkap oleh ras penyihir untuk menumbuhkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Saat kekuatan surgawi yang lebih besar terbentuk, 9 bayi yang marah muncul di udara dengan ekspresi tragis dan menangis. 9 bayi yang marah menyerang Dai Yue ke arah yang berbeda. Penyihir bumi ketiga melambaikan tongkat tulangnya dan menggambar setengah lingkaran di depannya. Dalam setengah lingkaran, banyak mantra bengkok muncul dan menyelimuti Dai Yue seperti ular roh hijau tua. Staf tulang penyihir bumi keempat berhenti di tanah. Segera setelah itu, bunga hijau tua muncul di bawah kaki Dai Yue satu demi satu. Seperti telapak tangan roh jahat, mereka meraih pergelangan kaki Dai Yue. Keempat penyihir bumi menyerang pada saat yang sama tanpa menahan diri. Banyak ahli dari daratan Tianhuang tidak terlibat. Namun, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh para ahli penyihir bumi. Baik itu tengkorak atau kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia, masing-masing dari mereka cukup untuk menyapu daratan Tianhuang dan membunuh semua makhluk hidup. Ekspresi Dai Yue tidak berubah dan matanya tenang. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menginjak dengan lembut. Ledakan. Kekosongan di bawah kakinya hancur seperti cermin kuno raksasa dan retakan padat muncul di atasnya. Bunga hijau tua yang baru saja tumbuh dihancurkan oleh injakan Dai Yue. Beraninya kamu turun ke dunia bawah dengan kemampuan seperti itu. Sebelum kata-kata Dai Yue selesai, tanah di bawah kaki penyihir bumi yang memanggil bunga hijau tua tadi tiba-tiba terbelah dan sebuah paku raksasa meledak. Paku menembus tubuh penyihir bumi. Penyihir bumi mati di tempat. Bab 1749, Keagungan Tiada Tanding. Setelah itu,
Dai Yue melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyerang mantra keturunan dari ras penyihir. Ledakan. Ada ledakan keras. Mantra menghilang seketika. Lengan baju Dai Yue berwarna merah seperti darah. Setelah menghilangkan mantra, kekuatannya tidak berkurang dan dia bertabrakan dengan penyihir bumi. Bang! Tubuh penyihir bumi terkoyak oleh lengan baju yang tampaknya lemah dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Tatapan Dai Yue bergeser saat dia melihat tengkorak raksasa di cakrawala. Dia tidak mengulurkan tangannya. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan aliran putih ki. Ki putih itu seperti pedang panjang yang meledak dengan ujung yang sangat tajam. Itu menentang gravitasi dan memasuki tengkorak raksasa. Garis miring. Pedang ki. Su Zimo terkejut. Metode seperti itu tidak ada yang istimewa di dunia kultivasi dan sangat biasa. Siapapun dengan paru-paru yang kuat dan pernapasan yang mengerikan bisa melakukan itu. Namun, pedang yang dipadatkan dari aliran ki tunggal menentang gravitasi dan melayang ke langit untuk melawan senjata para ahli penyihir bumi dari dunia atas, itu benar-benar di luar pemahaman Suzimo. Ledakan, ledakan, ledakan. Tengkorak seukuran gunung mulai runtuh dan pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Senjata penyihir bumi terpotong-potong oleh pedang Ki Dai Yue. Tiba-tiba, penyihir bumi di belakang tengkorak memiringkan kepalanya dan matanya redup. Dia jatuh dari udara dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Mati. Pedang Ki Dai Yue tidak hanya menghancurkan senjatanya, bahkan membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, hanya satu dari 4 penyihir bumi yang tersisa. Suzimo dilindungi oleh Dai Yue dan tak satu pun dari divine power dan skill rahasia yang dikeluarkan oleh keempat penyihir bumi bahkan melakukan kontak dengannya. Makhluk hidup dari 10.000 ras mengangkat kepala mereka dan melihat semuanya dengan ekspresi tercengang. Meskipun ahli berjubah darah adalah seorang wanita, dia sangat mendominasi dan memandang rendah dunia, menekan semua ahli dunia atas dengan sikap yang hampir tak terkalahkan. Bahkan Kaisar Daratan Tianhuang benar-benar yakin, apalagi makhluk hidup lainnya. Wanita berjubah darah itu seperti permaisuri yang memandang rendah dunia dengan jijik. Mendominasi, agresif, dan tak terkalahkan. Long Ran menyeringai. Saat itu, meskipun aku melihatnya di dasar lembah pemakaman naga, aku tidak pernah menyangka dia begitu menakutkan. Telapak tangan pendongeng sedikit bergetar juga. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas penyimpanannya, seolah-olah dia ingin merekam sesuatu. Namun, setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menulis sepatah kata pun dan hanya bisa menghela nafas. Kaisar manusia abadi dapat direkam dan dijelaskan menggunakan kata-kata. Namun, tidak ada kata yang bisa menggambarkan sebagian kecil dari kehebatan senior ini. Sebelumnya, sebagai pendongeng Istana Enigma, ia akan merekam setiap peristiwa besar di daratan Tianhuang. Namun, pada saat itu, pendongeng tidak bisa menulis sepatah kata pun. Di atas cakrawala, kesembilan bayi yang kesal memiliki ekspresi tragis dan mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga. Mata hijau mereka melebar saat mereka menerjang ke arah Dai Yue. Dai Yue tidak bergerak sama sekali dan tidak berniat menyerang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ketika 9 bayi yang marah tiba sebelum Dai Yue, keganasan di wajah mereka menghilang dan berubah menjadi ketakutan, seolah-olah mereka terkejut. Secara alami tidak mungkin 9 bayi yang kesal itu mengenal Dai Yue. Namun, mereka adalah yang paling sensitif dan merasakan aura yang sangat menakutkan dari Dai Yue. Tidak ada lagi kebencian di mata 9 bayi yang kesal. Sebaliknya, ada tatapan memohon. Faktanya, 9 bayi itu menggenggam tangan mereka dan membungkuk kepada Dai Yue berulang kali. Meskipun terlihat canggung, mereka sebenarnya sangat menyedihkan. Meskipun mereka diringkas dari kekuatan surgawi, mereka dapat merasakan bahwa wanita berjubah darah di depan mereka benar-benar dapat membebaskan mereka. Membubarkan. Dai Yue berbicara dengan lembut. Warna 9 bayi mulai berubah, dari hijau tua menjadi merah muda dan sehat. Ekspresi lega melintas di mata 9 bayi. Tak lama, 9 bayi menghilang ke dunia. Dai Yue bahkan tidak perlu menyerang. Hanya satu kata yang diperlukan untuk menghilangkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Tidak hanya itu, Dai Yue bahkan memutuskan asal-usul kekuatan suci yang lebih besar sepenuhnya kali ini, penyihir bumi tidak akan pernah bisa memadatkan kekuatan suci itu lagi. Wajah penyihir bumi sangat ketakutan. Dia juga menyadari bahwa wanita berjubah darah di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dalam sekejap, dia berbalik dan melarikan diri menuju celah di cakrawala. Kamu telah mengembangkan kekuatan suci yang begitu kejam dan karma telah menimpamu.
Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Kata Dai Yue. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut melalui kekosongan. Puff. Sebelum penyihir bumi bisa melarikan diri ke celah, dia berubah menjadi kabut darah dan mati di tempat. 4 ahli dunia penyihir yang turun semuanya mati. Dai Yue melambaikan tangannya dan menyimpan tas penyimpanan 7 penyihir hitam dan 4 penyihir bumi. Dengan sedikit tenaga, tas penyimpanan hancur di telapak tangannya dan isinya terungkap. Dia menyerahkannya kepada Su Zimo bahkan tanpa melihat mereka. Ambil barang-barang ini. Dalam keadaan normal, meskipun para penyihir dari dunia atas sudah mati, jejak kesadaran roh mereka masih ada di tas penyimpanan mereka. Mengingat kekuatan Su Zimo, tidak mungkin dia bisa membukanya. Ketika Dai Yue memikirkan hal itu, dia bahkan tidak repot-repot menghapus jejak kesadaran roh dan menghancurkan tas penyimpanan sepenuhnya. Apa semua ini? Su Zimo menerimanya dengan ekspresi bingung. Ada banyak barang di tas penyimpanan para penyihir di dunia atas, obat mujarab, senjata, material, dan yang lainnya. Namun, Su Zimo tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Bahkan, dia belum pernah melihat banyak materi sebelumnya. Dai Yue melirik sekilas dan berkata, para penyihir ini sangat miskin dan tidak memiliki apapun yang baik. Sebagian besar dari barang-barang ini milik ras penyihir dan tidak banyak berguna bagimu. Simpan beberapa botol ramuan itu dengan aman. Dia menunjuk ke beberapa botol di antara mereka. Ini adalah eliksir kondensasi esensi. Di dunia atas, ketika pembudidaya dari alam esensi hitam berkultivasi, ini adalah ramuan yang paling umum dikonsumsi. Petik 2. Tidak hanya Essence Condensation Elixir yang mengandung Heaven and Earth Essence Ki, itu juga dapat membantu para pembudidaya menyerap Heaven and Earth Essence Ki dengan lebih baik. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bertanya, jika saya mengkonsumsi Essence Condensation Elixir untuk berkultivasi sekarang, dapatkah saya mengontrol Heaven and Earth Essence Ki? Tentu saja tidak. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Kamu belum melewati transendensi kesengsaraan. Hanya setelah melakukan itu, daging dan esens spirit Anda dapat mencoba untuk menyerap Heaven and Earth Essence Ki. Petik 2. Meskipun kamu adalah naga Phoenix sekarang, jika kamu mengonsumsi pil Essence Condensation ini, kamu tidak akan mampu menahan kekuatan eliksir dan akan meledak di tempat. Su Zimo diam-diam terdiam. Bahkan ramuan paling biasa di dunia atas memiliki kekuatan yang mengerikan. Previous. Bab 1750, Makhluk Hidup Bermata Satu. Dai Yue melihat lagi dan menunjuk ke 7 batu seukuran kepalan tangan bayi. Ini adalah batu roh esensi dan mengandung ki esensi surga dan bumi yang kaya. Mereka juga merupakan sumber daya kultivasi yang penting dan bahkan lebih berharga daripada eliksir kondensasi esensi itu. Mengingat kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat menyerap ki surga dan bumi di dalam, kan? Tanya Su Zimo. Dai Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bahkan jika Anda menyelesaikan transendensi kesengsaraan Anda dan naik menjadi seorang kultivator dari alam esensi hitam, Anda tidak akan dapat menyerap ki surga dan bumi esensi di dalam, apalagi ranah kultivasi Anda saat ini. Batu roh esensi ini adalah sesuatu yang hanya bisa diserap oleh pembudidaya alam esensi bumi. Hanya pembudidaya alam esensi hitam yang telah mengolah beberapa klasik tabu mistik di dunia atas yang dapat menyerap ki esensi langit dan bumi di dalamnya. Petik 2. Klasik mistis tabu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia telah mendengar Dai Yue menyebutkan istilah itu sebelumnya dan matanya berkilat penasaran. The Tabu Mystic Classics berada di peringkat bersama beberapa kekuatan suci tertinggi. Ini terlalu jauh darimu dan tidak ada gunanya memberitahumu tentang mereka sekarang. Dai Yue tidak melanjutkan. Su Zimo mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Dia dengan hati-hati menempatkan beberapa botol Essence Condensation Elixir dan 7 Essence Spirit Stone di tas penyimpanan terpisah dan menyimpannya. Saat Dai Yue hendak berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke atas. Ledakan, ledakan, garis miring, ada ledakan keras. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa turun dari celah di cakrawala. Paha tebalnya seperti pilar surgawi yang menusuk surga. Kaki raksasa itu membawa aura apokaliptik dan membentuk bayangan raksasa. Itu turun dari langit dan menginjak Laut Timur. Seketika, tsunami besar melonjak ke segala arah dari Laut Timur. Segera, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Laut Timur diinjak-injak sampai mati oleh injakan itu. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Laut Timur yang tak berdasar menciptakan gelombang besar. Namun, ombak besar yang tingginya puluhan kaki bahkan tidak mencapai mata kaki makhluk hidup itu. Para ahli dari daratan Tianhuang mendongak dengan ekspresi pucat. Bahkan dengan penglihatan mereka,
mereka tidak bisa melihat akhir untuk melihat penampilan penuh makhluk hidup itu. Tepatnya, satu paha dari makhluk hidup itu sudah cukup untuk menembus seluruh daratan Tianhuang. Ini belum selesai. Ekspresi Dai Yue berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke arah paha yang menghubungkan langit dan bumi. Lengan merahnya tampaknya telah berubah menjadi pedang berwarna darah yang menebas paha. Uff, paha penusuk surgawi itu terbelah menjadi dua oleh lengan baju Dai Yue. Darah segar menyembur keluar dan mewarnai Laut Timur menjadi merah. Bagian bawah paha jatuh ke Laut Timur, menciptakan gelombang darah. Mengaum, raungan sedih dan marah terdengar dari cakrawala. Ledakan. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa turun dari cakrawala, menutupi langit saat meraih Dai Yue. Telapak tangan raksasa tampak menyelimuti seluruh benua tengah dari daratan Tianhuang. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup yang begitu besar sebelumnya. Sebuah telapak tangan menutupi langit dan menyelimuti benua tengah. Satu kaki sudah cukup untuk memenuhi Laut Timur. Yang paling penting, sampai sekarang, makhluk hidup dari 10.000 ras belum melihat penampilan penuh makhluk hidup ini dan tidak tahu apa itu. Ekspresi Dai Yue tidak berubah. Dia melihat telapak tangan yang meraihnya dan meninju secara terbalik. Dibandingkan dengan telapak tangan raksasa yang menutupi langit, tinjunya seperti setitik debu. Namun, pukulan itu menghancurkan telapak tangan menjadi berkeping-keping. Mengaum, mengaum, raungan di cakrawala semakin intensif. Cedera berat berturut-turut telah menyebabkan makhluk hidup memasuki kondisi mengamuk. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Sebuah bayangan besar turun perlahan dan di tengahnya, sebuah bola mata raksasa muncul. Itu ganas dan membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Makhluk hidup dari 10.000 ras belum pernah melihat mata sebesar itu. Mata itu sebanding dengan bintang-bintang di cakrawala dan dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Sebuah gambar melintas di benak makhluk hidup dari 10.000 ras. Makhluk hidup yang menyerupai dewa raksasa melangkah ke daratan Tianhuang dan mengulurkan satu tangan. Setelah terluka parah, ia membungkuk untuk memeriksa semuanya. Bayangan itu adalah wajah makhluk hidup itu. Makhluk hidup itu tidak memiliki hidung, telinga, atau mulut, hanya ada satu mata raksasa. Huff. Dai Yue mendengus dan mengangkat tangannya, menunjuk satu mata di cakrawala. Jari seperti batu giok merobek udara seperti pedang tajam dan memasuki satu mata. Puff. Mata tunggal itu dibutakan oleh jari Dai Yue. Ah! Makhluk hidup itu melolong dengan tragis dan suaranya semakin jauh, ia jelas telah melarikan diri dari daratan Tianhuang. Tiba-tiba, lonceng kuno raksasa turun dari celah di cakrawala. Permukaan bel kuno dipenuhi dengan rune yang kuno dan misterius, memancarkan aura yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan makhluk hidup bermata satu sebelumnya tidak bisa menandingi aura yang dilepaskan oleh lonceng kuno. Dai Yue melambaikan lengan bajunya dan mengocok lonceng kuno dengan keras. Dentang. Ketika lengan bajunya mencambuk lonceng kuno, itu berdering keras. Retakan muncul padat di cakrawala daratan Tianhuang dari bel. Bukannya mundur, lonceng kuno itu menyelimuti kepala Dai Yue, seolah ingin melawannya. Mata Dai Yue bersinar terang. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan bel kuno. Dong! Lonceng kuno itu bergetar dan membunyikan dering keras. Segera setelah itu, tanda pada lonceng kuno meledak dan bersinar dengan cahaya surgawi yang luar biasa yang menyelimuti telapak tangan Dai Yue. Dari kelihatannya, lonceng kuno ingin melawan Dai Yue dalam seni dharma. Uff, uff, uff. Rune bertabrakan dengan telapak tangan Dai Yue dan hancur satu demi satu, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatannya sama sekali. Ledakan. Dalam sekejap, telapak tangan Dai Yue menghancurkan banyak rune dan memukul lonceng kuno dengan keras. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa ada penyok besar pada lonceng kuno dengan cetakan telapak tangan Dai Yue yang tercetak dalam di atasnya. Berdengung, berdengung, seolah-olah hidup, bel kuno mengeluarkan serangkaian tangisan sedih. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat besar meledak dari lonceng kuno yang diteranginya, membentuk sinar cahaya. Permukaan lonceng kuno bersinar terang. Jejak telapak tangan yang cekung pada lonceng kuno berangsur-angsur pulih. Kamu mencoba menguji air dengan senjata abadi tanpa nyali untuk mengungkapkan tubuh aslimu. Sepertinya kamu tidak menginginkan senjata abadi ini lagi. Ekspresi Dai Yue dingin. Dia melompat dan meninggalkan sisi Su Zimo, bergegas menuju lonceng kuno. Sampai titik pertempuran ini adalah pertama kalinya Dai Yue meninggalkan sisi Su Zimo, jelas bahwa dia siap menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempertahankan lonceng kuno. Seolah merasakan bahaya,
Lonceng kuno tidak berani berlama-lama dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri menuju celah di cakrawala. Dai Yue hendak mengejar ketika ekspresinya sedikit berubah. Bab 1751, Pria Berjubah Putih. Tiba-tiba, sesosok turun dari celah di cakrawala. Rambut hitam orang itu rontok dan dia mengenakan kemeja putih. Dia tampak tampan dan matanya seperti bintang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti makhluk abadi. Sepertinya itu manusia. Ini adalah manusia dari dunia atas. Berdiri di udara, pria berjubah putih itu mengalihkan pandangannya ke daratan Tianhuang dan bergumam, Cilio Kosem kecil ini tidak buruk. 10.000 ras hidup berdampingan, bahkan ada Divine Hall. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. Dia mengendus dan matanya menyala. Aura naga Phoenix. Hahaha, pria berjubah putih itu tertawa. Tidak buruk. Tidak buruk. Aku bisa menangkap Divine Hall dan Dragon Phoenix ini sebagai hewan peliharaan abadiku. Garis miring. Namun, saya masih harus mencari lotus hijau penciptaan terlebih dahulu. Di mana? Pria berjubah putih itu mengamati sekelilingnya. Dalam beberapa napas, tatapannya mendarat di reruntuhan Kunlun dan tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo merasa tubuhnya menjadi dingin dan bulunya berdiri. Jadi, itu tersembunyi di sini. Pria berjubah putih mendecakkan lidahnya dengan heran. Untuk berpikir bahwa itu akan menyatu dengan baik dengan daging. Betapa langkanya. Di bawah tatapan pria berjubah putih itu, Su Zimo merasa seolah-olah dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Su Zimo diam-diam khawatir. Baik itu ras penyihir, makhluk hidup bermata satu atau lonceng kuno, tidak ada ahli dari dunia atas yang dapat menemukan tubuh sejati teratai hijau. Namun, pria berjubah putih ini dapat menemukannya segera. Meskipun dia tidak tahu ranah kultivasi pria berjubah putih, yang terakhir pasti lebih menakutkan daripada semua ahli dunia atas sebelumnya. Tatapan pria berjubah putih itu mendarat di Nian Qi dan matanya berbinar. Tidak buruk, wanita dari ras dewa ini tidak buruk. Penampilan dan sosoknya semua kelas atas. Aku bisa membawanya kembali. Astaga, dalam sekejap, pria berjubah putih turun di atas reruntuhan Kunlun. Dia menatap Su Zimo. Saya menyempurnakan pil abadi dan kekurangan lotus hijau penciptaan. Setelah memurnikanmu, aku pasti akan berhasil membuat pil abadi. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati sebagai bahan penyempurnaan pilku. Pria berjubah putih itu berkata dengan bangga dan mengulurkan tangan untuk meraih Su Zimo. Tiba-tiba, sosok berwarna darah melintas di depan Su Zimo. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kilatan dingin melintas di mata pria berjubah putih itu saat kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya menuju Dai Yue. Ekspresi Dai Yue tidak berubah. Dia hanya membalik telapak tangannya dengan santai. Bang! Keduanya bertukar pukulan dan bertabrakan dengan ledakan keras. Pria berjubah putih itu bergidik dan ekspresinya sedikit berubah. Su Zimo juga diam-diam khawatir. Sampai titik pertempuran ini, pria berjubah putih ini adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan serangan Dai Yue tanpa terluka. Tidak hanya itu, pria berjubah putih itu bahkan tidak mundur setengah langkah. Su Zimo tidak bisa tidak merasa khawatir. Namun, ekspresi Dai Yue tenang dan matanya masih bergeming. Dia hanya menatap pria berjubah putih itu dengan dingin. Kamu siapa? Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan tegas. Dai Yue tidak mengatakan apa-apa lagi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dai Yue sangat menentukan untuk membunuh. Biasanya, dia tidak akan membuang nafasnya pada pria berjubah putih itu juga tidak akan membiarkannya pergi. Tapi sekarang, dia sepertinya memiliki keberatan. Mungkinkah pria berjubah putih ini begitu kuat sehingga dia bisa mengancam Dai Yue? Kamu hanyalah fenomena Bloodline. Seberapa kuat kamu bisa? Petik 2. Pria berjubah putih itu menyeringai dan langsung melihat melalui fasad Dai Yue. Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga hanya tiruan. Itulah perbedaannya. Pria berjubah putih itu berkata dengan bangga, klon saya ini memiliki roh esensinya sendiri. Itu terbentuk setelah saya berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan fenomena Bloodline-mu. Aku pasti akan mendapatkan lotus hijau penciptaan di cabai kecil ini. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku hari ini. Bahkan jika tubuh aslimu berani turun, aku akan membunuhmu juga. Sebelum kalimatnya selesai, cahaya menyilaukan muncul di glabella pria berjubah putih itu. Su Zimo,
Nian Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika mereka merasakan tekanan yang sangat besar terhadap bola cahaya. Cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari yang terik di Cakrawala dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Klon ini benar-benar berhasil berkultivasi ke alam seperti itu. Dai Yue menyipitkan matanya sedikit. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pria berjubah putih itu berteriak dan cahaya di glabelanya melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang melonjak ke tangannya. Kekuatan mengerikan itu dengan cepat membentuk pedang raksasa di telapak tangan pria berjubah putih itu. Meskipun pedang itu bukan senjata yang sebenarnya, pedang itu berkali-kali lebih kuat dari lonceng kuno sebelumnya. Membunuh. Mengangkat pedangnya, pria berjubah putih itu menebas ke arah Dai Yue. Kamu ingin membunuhku? Tatapan Dai Yue menjadi dingin. Sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Dai Yue tiba-tiba menghilang. Seekor kupu-kupu berwarna darah seukuran 10 kaki muncul di udara. 2 bulan purnama tercetak di sayap kupu-kupu berwarna darah dan itu memelototi pria berjubah putih itu dengan dingin seperti sepasang mata. Su Zimo menahan napas dan fokus. Sebelum ini, Dai Yue tidak pernah berubah menjadi bentuk aslinya. Hanya dengan serangan biasa, dia menekan semua ahli dari dunia atas. Tapi sekarang, Dai Yue telah kembali ke wujud aslinya melawan pria berjubah putih itu. Fu, pria berjubah putih itu mencibir, dari ras kupu-kupu, hanya penguasa kupu-kupu emas yang kuat. Kamu hanya kupu-kupu merah. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, pria berjubah putih itu tidak bisa melanjutkan. Kamu. Darah mengalir dari wajah pria berjubah putih itu saat matanya melebar ketakutan. Lengannya sedikit gemetar saat dia menunjuk Dai Yue dan berkata dengan suara bergetar, kamu adalah kupu-kupu darah dari Great Wilderness. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah putih itu berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sayap Dai Yue mengepak. Getaran itu hampir dapat diabaikan. Namun, tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba mengejang hebat dan retakan raksasa muncul di pedang yang baru saja disulapnya. Retakan, 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 ledakan. Ada ledakan keras. Pedang yang memesona itu hancur. Pria berjubah putih itu memuntahkan darah dengan ekspresi terkejut dan ingin terus melarikan diri. Namun, sayap Dai Yue bergetar lagi. Getaran tunggal itu tampaknya menciptakan badai yang menakutkan dan apokaliptik yang langsung menimpa pria berjubah putih itu. Daging pria berjubah putih itu jatuh terus-menerus dalam badai dan darah segar berceceran di mana-mana. Dia mengeluarkan serangkaian tangisan tragis. Kupu-kupu darah, permaisuri, tolong luang. Di tengah badai, suara pria berjubah putih itu terdengar sebentar-sebentar, seolah-olah dia sedang memohon belas kasihan.